Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yang judulnya itu pengantar proyeksi bisnis. Ada yang tahu apa itu proyeksi bisnis? Proyeksi bisnis merupakan salah satu elemen kunci dalam perencanaan strategis dan operasional di dalam sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Santi Kusuma tahun 2015, secara sederhana yang dinamakan proyeksi bisnis itu adalah proses analisis yang bertujuan untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu dan tren pada saat ini. Kemudian proses ini seringkali digunakan untuk memperkirakan berbagai aspek penting seperti penjualan, laba, harian kas, yang pada akhirnya membantu perusahaan dalam menyusun anggaran dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Kemudian, dalam menjalankan proyeksi bisnis, manajemen perlu mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, persaingan di pasar, perubahan teknologi, hingga regulasi pemerintah yang bisa mempengaruhi operasional di dalam suatu perusahaan. Kemudian faktor internal, apa saja yang mencakup faktor internal? Yang mencakup faktor internal adalah data kinerja pada masa lalu, kapasitas produksi, kemudian efisiensi operasional, dan aspek internal lain yang berkaitan dengan perusahaan. Dengan menggabungkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini, proyeksi bisnis dapat memberikan gambaran tentang kemungkinan yang terjadi di masa depan akan lebih realistis dan akurat, sehingga perusahaan bisa melakukan bisnisnya dengan mudah dan efisien. Kemudian tujuan dan pentingnya proyeksi dalam bisnis itu apa saja? Perlu kita ketahui, proyeksi bisnis adalah proses penting yang memungkinkan perusahaan untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik dan membantu keputusan strategis yang tepat. Tujuan utama dari proyeksi bisnis adalah untuk menyediakan informasi yang andal bagi perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya. Dengan proyeksi yang akurat, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan, mengelola risiko dengan lebih efektif, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian, apakah pentingnya proyeksi dalam bisnis? Yang pertama itu adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis memiliki perencanaan yang begitu penting di dalam sebuah perusahaan. Perencanaan strategis di dalam proyeksi bisnis itu membantu untuk perusahaan merencanakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian yang kedua itu adalah pengambilan keputusan. Dengan memiliki data proyeksi yang kuat, manajemen dapat membuat pengambilan keputusan. Dengan pengambilan keputusan yang lebih tepat mengenai ekspansi, investasi, inovasi, dan diversifikasi produk, maka di dalam pengambilan keputusan itu lebih akurat, lebih tepat mengenai ekspansi, investasi, inovasi, dan diversifikasi produk. Kemudian manajemen risiko. Proyeksi bisnis membantu perusahaan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul di masa depan, seperti fluktuasi ekonomi, perubahan regulasi, atau perubahan tren konsumen. Kemudian yang keempat itu adalah alokasi sumber daya. Dengan prediksi yang akurat tentang tren penjualan dan permintaan perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya seperti modal dan tenaga kerja dengan lebih efisien, menghindari pemborosan, dan mengoptimalkan profitabilitas. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ialah evaluasi kinerja. Proyeksi juga berguna untuk memantau kinerja perusahaan. Dengan membandingkan hasil aktual dengan proyeksi, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas strategi yang sedang dijalankan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian, apa jenis dari proyeksi bisnis tersebut? Proyeksi dalam dunia bisnis itu ibarat peta jalan bagi para pemimpin perusahaan untuk merencanakan langkah ke depan dan mengambil keputusan yang strategis. Ada berbagai jenis proyeksi yang digunakan masing-masing dengan tujuan dan cara kerja yang berbeda. Proyeksi penjualan adalah
yang paling umum biasanya digunakan untuk memperkirakan pendapatan masa depan. Ini didasarkan pada data historis, tren pasar, dan berbagai faktor ekonomi. Lalu, ada proyeksi keuangan yang mencakup perkiraan laba rugi, harian kas, dan neraca. Ini sangat penting untuk merencanakan keuangan dan operasi jangka panjang perusahaan. Kemudian proyeksi operasional. Proyeksi operasional itu lebih berfokus kepada hal-hal seperti produksi, logistik, dan manajemen sumber daya manusia, membantu perusahaan mengoptimalkan kegiatan sehari-hari. Kemudian, aplikasi proyeksi dalam berbagai bidang bisnis apa saja? Yang pertama itu, proyek bisnis punya banyak kegunaan dalam berbagai aspek operasional dan strategi perusahaan. Misalnya, di penjualan, proyeksi membantu untuk target penjualan masa depan dan menyusun strategi pemasaran berdasarkan tren pasar dan perilaku konsumen. Yang kedua, di keuangan, proyeksi sangat berguna untuk mengatur anggaran, mengelola aliran kas, dan merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah, dalam operasional, proyeksi dipakai untuk merencanakan kebutuhan produksi, manajemen inventaris, dan logistik supaya sumber daya yang digunakan secara efisien sesuai permintaan konsumen. Kemudian studi kasus sederhana proyeksi bisnis UMKM. Studi kasus proyeksi bisnis UMKM seringkali menyoroti pentingnya analisis yang cermat dan perencanaan strategis dalam menghadapi tantangan dan pemanfaatan peluang di pasar. Sebagai contoh, sebuah UMKM di sektor makanan mungkin menggunakan proyeksi penjualan untuk menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, mengantisipasi fluktuasi permintaan musiman, dan mengatur promosi produk. Dalam kasus UMKM yang bergerak di bidang kerajinan, proyeksi membantu dalam merencanakan pengembangan produk baru dan mengeksplorasi pasar. Proyeksi keuangan memainkan peran krusial dalam menyiapkan UMKM untuk negosiasi dengan investor atau lembaga keuangan dengan memberikan gambaran yang jelas tentang potensi pertumbuhan dan kebutuhan modal yang diperlukan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.